Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabarnya pada hari ini? Ibu harapkan Ananda semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan bersemangat untuk belajar matematika pada hari ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan eksponen. Pada Senin kemarin, kita sudah belajar mengenai persamaan eksponen, yaitu bentuk yang pertama dan juga bentuk yang kedua. Sekarang kita akan belajar mengenai bentuk persamaan eksponen yang ketiga, keempat, dan juga yang kelima. Ibu harapkan nanti melalui video ini Ananda semua dapat mengerti dan juga memahami bentuk-bentuk persamaan eksponen ketiga, keempat, dan juga yang kelima ya. Oke, baiklah. Yang pertama kita akan belajar mengenai bentuk persamaan eksponen, bentuk persamaan eksponen yang ketiga. Nah, seperti apa nih bentuk persamaan eksponen yang ketiga? Nah, jika nantinya Ananda menemukan persamaan dalam bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, dalam artian nanti Ananda akan menemukan persamaan dengan basis merupakan bilangan, suatu bilangan, dan juga eksponennya merupakan suatu fungsi dalam variabel x. Nah, jika menemukan persamaan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah melihat syaratnya. Syaratnya adalah A dan juga B itu merupakan suatu bilangan positif. Lalu yang kedua, A dan juga B itu bukanlah bilangan satu. Lalu yang ketiga, A itu tidak sama dengan B. Nah, jika ketiga syarat ini sudah terpenuhi, maka untuk menyelesaikan persamaan ini, yang perlu Ananda lakukan hanyalah menyamakan eksponennya atau pangkatnya dengan 0. Gampang sekali ya. Jadi kalau udah ketemu dengan persamaan seperti ini, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, artinya nih fx atau pangkatnya ini itu sama ruas kiri dan juga ruas kanannya. Terus basisnya atau A dan B ini merupakan bilangan positif dan juga merupakan bilangan satu serta berbeda A dan juga B-nya. Nah, jika sudah seperti ini, maka eksponennya itu sama dengan 0. Oke, Ibu contohkan satu soal. Contohnya, misalnya, tentukan nilai X atau nilai 3X deh. Nilai 3X jika diketahui 5 pangkat 2X dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 2X kurang 6. Oke, jika seperti ini, yang ditanya tentukan nilai 3X jika diketahui 5 pangkat 2X dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 2X kurang 6. Nah, yang perlu lakukan adalah lihat dulu persamaannya. 5 pangkat 2X dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 2X dikurang 6. Dilihat, apakah basisnya merupakan suatu bilangan? Ya, benar, suatu bilangan. Nah, apakah basisnya juga merupakan bilangan positif? Bilangan positif? Iya ya, 5 dan juga 3 itu besar dari 0 ya, atau bilangan positif. Lalu dilihat, 5 itu tidak sama dengan 1 dan juga 3 tidak sama dengan 1. Syaratnya terpenuhi. Selanjutnya, 5 tidak sama dengan 3. Oke, syarat yang ini sudah terpenuhi. Dilihat, fx atau pangkatnya itu pada ruas kiri dan juga ruas kanan itu sama-sama 2x dikurang 6. Berarti persamaan ini masuk kepada bentuk persamaan eksponen ketiga. Untuk penyelesaiannya gampang, kita tinggal menyamakan eksponennya atau pangkatnya dengan 0. Berarti karena dia sama-sama 2x kurang 6, maka gampangnya 2x kurang 6 sama dengan 0. Gampang ya? Tinggal dijumlahkan, ditambahkan dengan 6 kedua ruasnya, berarti 2x dikurang 6 ditambah 6 sama dengan 0 ditambah 6.
Negatif 6 ditambah 6, 0. Berarti 2x tambah 0 sama dengan 0 ditambah 6, 6. Ini menjadi 2x sama dengan 6. Gimana menyelesaikannya? Sama-sama kita bagi 2. 2x dibagi 2, x. 6 dibagi 2, 3. Kita dapatkan nilai 3, x sama dengan 3. Sampai sini kita udah berhasil menemukan nilai dari x. Namun, lihat lagi di soal. Di soal yang ditanya adalah tentukan nilai 3x. Nah, hati-hati di sini. Dia soalnya tidak minta nilai x, tapi 3x. Nah, jika sudah seperti ini, gimana caranya? Gampang. Karena kita sudah menemukan nilai x sama dengan 3, tinggal disubstitusikan yang x sama dengan 3 tadi ke 3x. Jadi kita dapatkan 3x ini nilainya akan sama dengan 3 dikali, lihat nilai x sama dengan 3, berarti 3 dikali 3. Oke, 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi nilai 3x sama dengan 9. Selesai. Nah, jadi yang perlu Anda lakukan jika menemukan persamaan eksponen seperti ini, di mana pangkatnya itu sama dan juga basisnya suatu bilangan atau bilangan yang tidak pakai xx deh basisnya. Nah, jika sudah menemukan persamaan seperti ini, persamaan eksponen seperti ini, patut dicurigai bahwasanya dia merupakan bentuk persamaan eksponen yang ketiga. Selanjutnya dilihat syaratnya, apakah basis di ruas kiri dan juga di ruas kanan ini merupakan bilangan positif, apakah basisnya bukan bilangan 1, apakah basis ruas kiri dan ruas kanan berbeda. Jika iya, lihat lagi pangkatnya, apakah pangkatnya sama. Jika semuanya terpenuhi, maka yang perlu dilakukan gampang, simple saja, pangkatnya itu kita samakan dengan 0. Setelah diselesaikan, kita dapatkan nilai x sama dengan 3. Lihat lagi ke soal. Apakah soal meminta nilai x saja atau himpunan penyelesaian dari persamaan ini saja? Jika yang ditanya hanya itu, berarti kita stop sampai di sini. Tapi jika dia menanyakan nilai yang lain seperti 3x kalau di soal ini, atau nanti bisa jadi dia soal minta nilai 5x atau 2x tambah 1. Nah, berarti kita tinggal mensubstitusikan nilai x yang telah kita temukan ke apa yang diminta oleh soal. Karena di soal di sini yang diminta adalah nilai 3x, maka substitusikan nilai x sama dengan 3 ke 3x. Dan kita dapatkan nilainya 9. Oke, seperti itu ya contoh bentuk persamaan eksponen yang ketiga. Selanjutnya, kita ke bentuk persamaan eksponen yang keempat. Seperti apa bentuk persamaan eksponen yang keempat ini? Bentuk persamaan eksponen yang keempat ini jika Ananda menemukan persamaan dalam bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Oke, maksudnya di sini gimana? Berbeda dengan bentuk persamaan eksponen yang ketiga tadi, pada bentuk persamaan eksponen yang keempat, basisnya bukan bilangan lagi, tapi suatu fungsi. Jadi ada variabel x-nya nanti pada basisnya. Dan juga pangkatnya berbeda. Jika pada bentuk persamaan eksponen yang ketiga itu pangkatnya sama, maka pada bentuk persamaan eksponen yang keempat, basisnya lah yang sama. Oke, paham sampai sini ya? Nah, untuk menyelesaikan bentuk persamaan eksponen seperti ini gimana, Bu? Nah, bentuk penyelesaiannya itu ada 4. Jadi, jangan ditinggalkan salah satunya ya. Jadi, sedih nanti kalau misalnya salah satunya ditinggal. Oke, jadi keempat-empatnya harus dilakukan ya. Yang pertama, eksponen atau pangkatnya itu sama, disamakan. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, yang pertama fx-nya itu disamakan dengan gx. Fx sama dengan gx. Fx-nya yang ini
sama dengan Gx. Oke. Lalu yang kedua, basisnya atau Hx, karena basisnya sama ya, ruas kiri dan juga ruas kanan sama-sama Hx, berarti Hx-nya itu sama dengan 1. Oke, sampai sini ini sudah 2 penyelesaian. Lalu yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, basisnya atau Hx-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, hati-hati pada penyelesaian yang ketiga. Pada penyelesaian yang ketiga, jika kita sudah menemukan nilai X, ini yang Hx sama dengan negatif 1, nanti jika diselesaikan kita akan menemukan nilai X. Nah, nanti kan ketemu nilai X-nya berapa? Jangan lupa untuk menguji. Misalnya kita dapatkan X sama dengan A misalnya. Terus X1 deh, X2-nya sama dengan B. Misalnya kita dapatkan ini nanti ya, misalnya. Nilai ini satu nilai. Kita harus uji dulu, uji X sama dengan A dan juga uji X sama dengan B. X1 dan juga X2. Ini diuji kemana Bu? Diujinya ke negatif 1 pangkat Fx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Dilihat Fx dan Gx ini kita dapatkan dari soal, dari persamaannya. Gx-nya ini, Fx-nya ini. Oke? Negatif satunya tetap ini. Nah, nanti Fx merupakan suatu fungsi kan? Suatu fungsi di mana nanti misalnya 2x tambah 3 atau x kuadrat ditambah 7, misalnya seperti itu. Disubstitusikan nilainya. Nilai x1 dan juga nilai x2. Satu-satu ya kita ujinya. Uji x1 saja dulu, lalu uji x2 saja. Jika nanti pernyataannya benar, maksud dari pernyataan benar bagaimana Bu? Nah, maksud dari pernyataan benar adalah nilai di ruas kiri itu sama dengan nilai di ruas kanan. Jika sudah sama dan pernyataan artinya benar, maka X-nya merupakan suatu penyelesaian. Namun, jika pernyataan salah atau nilai di ruas kiri tidak sama dengan nilai di ruas kanan, maka X-nya bukan merupakan suatu penyelesaian. Oke, nanti supaya lebih jelasnya kita contohkan di satu soal ya. Nah, selanjutnya penyelesaian yang keempat, itu basisnya kita samakan dengan 0. Nah, yang tadi disamakan dengan 1, samakan dengan negatif 1, samakan dengan 0. Yang keempat, sama seperti yang ketiga, kita harus mengujinya juga. Nah, misalnya kita udah dapat nih nanti X-nya berapa, misalnya bla 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 bla. Nah, nilai X ini nanti harus kita substitusikan cara mengujinya. Substitusikan ke Fx dan juga ke Gx. Dan ini berdua ini, Fx dan juga Gx ini harus positif. Harus merupakan suatu bilangan positif hasilnya. Jika tidak positif, maka X-nya bukan merupakan suatu penyelesaian. Oke, sampai sini coba diperhatikan dulu. Pangkatnya kita samakan. Lalu untuk yang kedua, basisnya kita samakan dengan 1. Untuk yang ketiga, basisnya kita samakan dengan negatif 1. Nanti didapatkan hasil X, substitusikan ke negatif 1 pangkat Fx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Lalu, jika pernyataannya benar, maka X-nya merupakan suatu penyelesaian. Namun jika salah, maka X-nya bukan merupakan penyelesaian. Oke, selanjutnya kita samakan basisnya dengan 0. Nah, jika sudah dapat nilai X-nya, kita substitusikan ke Fx dan juga Gx. Fx dan Gx ini dapatnya dari mana? Dari persamaan tadi. Ini, dari pangkatnya. Pangkat di soal. Nah, jika nanti sudah disubstitusikan dan hasilnya positif, maka X-nya merupakan suatu penyelesaian. Namun, jika nanti hasilnya negatif, maka X-nya bukan merupakan suatu penyelesaian. Oke, kita contohkan satu soal. Contoh. Misalnya, kita dapatkan nilai atau persamaan X kuadrat dikurang 7X ditambah 11. Oke.
Oke. Pangkat 2x tambah 5 sama dengan x kuadrat dikurang 7x tambah 11. Ini tambah 11 ya. Pangkatnya 5x tambah 2 misalnya. Oke. Yang ditanya HP-nya berapa atau himpunan penyelesaiannya berapa dari persamaan ini? Hal yang perlu diperhatikan pertama kali adalah dilihat persamaan eksponennya. Lihat di x kuadrat dikurang 7x tambah 11 pangkat 2x tambah 5 sama dengan x kuadrat dikurang 7x tambah 11 pangkat 5x tambah 2. Pertama-tama tadi, basis ruas kiri sama dengan basis di ruas kanan dengan variabel x. Oke, itu bentuk persamaan eksponen yang keempat ya. Jadi kita lihat dulu basisnya. Ini basis ruas kiri, ini basis ruas kanan. Apakah ini dalam bentuk fungsi x? Iya ya. Ini dalam bentuk fungsi x. Ini juga dalam bentuk fungsi x. Dilihat, apakah sama x kuadrat dikurang 7x tambah 11 dengan x kuadrat dikurang 7x tambah 11? Sama ternyata. Oke, patut dicurigai bahwasanya ini merupakan bentuk persamaan eksponen yang keempat. Selanjutnya ciri-cirinya, pangkatnya berbeda tapi dalam suatu fungsi x. Oke, coba dilihat. Di ruas kirinya 2x tambah 5, di ruas kanannya 5x tambah 2. Ini merupakan satu fungsi x, ini juga fungsi x, namun berbeda. Oke, fix ini adalah bentuk persamaan eksponen yang keempat. Pintar. Nah, gimana penyelesaiannya, Bu? Nah, tadi coba diingat, bentuk penyelesaiannya ada 4 langkah, jangan ditinggalkan salah satunya. Oke, kita jawab. Nah, jawab yang pertama, itu tadi pangkat di ruas kiri kita samakan dengan pangkat di ruas kanan. Maka, tadi fx sama dengan gx ya. Atau lebih gampangnya, Ananda bisa bikin diketahui dari soal ini. Contohnya maksudnya seperti ini. Dari soal ini kita dapat ketahui bahwasanya hx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 7x tambah 11. Ingat, hx itu adalah basisnya. Oke, ini. Nah, lalu dilihat juga fx-nya berapa. Fx itu adalah pangkat atau eksponen dari ruas kiri. Ini dia, 2x tambah 5. 2x tambah 5. Selanjutnya gx. Gx-nya adalah pangkat di ruas kanan. 5x tambah 2. Oke. Nah, udah kita ketahui di sini berapa saja. Tinggal diselesaikan sesuai dengan syarat yang telah diberitahukan tadi. Yang pertama, fx sama dengan gx. Fx kita 2x tambah 5, gx kita 5x tambah 2. Disamakan. 2x tambah 5 sama dengan 5x tambah 2. Oke, pindah ruaskan. Kalau bahasa kitanya ya, tapi sebenarnya itu sama-sama kita kurangi dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Karena pusing banget, ya udah kita namakan saja pindah ruas. Oke, cara pindah ruas 2x. Ini 5x, pindah ke sini. Negatif 5x. Karena ini positif, jika dipindah ruaskan jadi negatif. Ini juga udah belajar di SMP ya. Nah, ini tinggal 2 di sini. Positif 5 ke sini menjadi negatif 5. Oke? Sampai sini paham? Diselesaikan. 2x dikurang 5x. Negatif 3x. 2 dikurang 5. Negatif 3. Oke. Lalu ini sama-sama kita bagi dengan negatif 3. Negatif 3x dibagi negatif 3 menjadi x. Negatif 3 bagi negatif 3, 1. Ini kita namakan, jadi kita dapatkan atau penyelesaiannya x1 sama dengan 1. Kenapa namanya ada 1 ini, Bu? Ini artinya nilai x yang pertama, karena pada bentuk persamaan eksponen yang keempat ini nilai x-nya akan banyak. Jadi kita bikin x1 sama dengan 1. Ini yang pertama.
Selanjutnya, yang kedua. Langkah kedua adalah basisnya kita samakan dengan 1, atau Hx sama dengan 1. Hx-nya berapa tadi? X kuadrat dikurang 7x ditambah 11. Jadi, x kuadrat dikurang 7x ditambah 11 sama dengan 1. Nah, selesaikan. Pindah ruaskan satunya dulu. Berarti x kuadrat dikurang 7x ditambah 11 dikurang 1 sama dengan 0. Oke. 11 dikurang 1, 10. Jadi x kuadrat dikurang 7x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, lakukan faktorisasi atau memfaktorkan. Masih ingat pembelajaran di SMP? Nah, ini di depan x kuadrat ini 1 ya, tapi tidak dituliskan. 1 dikali dengan 10. 1 dikali 10 sama dengan 10. Yang ini yang tengahnya adalah negatif 7. Jadi Ananda harus menemukan dua bilangan, Ibu misalkan bilangan A dan juga bilangan B, jika dikalikan itu hasilnya nanti 10. Namun jika dijumlahkan hasilnya nanti negatif 7. Coba dicari dua buah bilangan yang nanti akan menghasilkan seperti ini. Ternyata kita dapatkan negatif 5 dan juga negatif 2. Coba kita kalikan ya, negatif 5 dikali negatif 2. 10 ya. Oke, negatif 5 ditambah negatif 2. Negatif 7. Berarti benar ya. Berarti negatif 5 1, negatif 2 1. Sehingga x dikurang 5, x dikurang 2 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, samakan x kurang 5 sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya, x sama dengan 5 atau x sama dengan 2. Inilah penyelesaiannya. Jadi kita dapatkan x2 sama dengan 5, x yang kedua kita dapatkan 5, dan juga x yang ketiga, x3 sama dengan 2. Jadi yang pertama kita dapat x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 5, dan x3 sama dengan 2. Oke, dilanjutkan. Tadi kita dapatkan hx-nya berapa tadi? X kuadrat dikurang 7x ditambah 11 ya. Fx-nya tadi 2x tambah 5. Ini Ibu tulis lagi karena tadi pada lembar yang berbeda. 3x sama dengan 5x tambah 2. Oke. Penyelesaian yang ketiga itu basisnya kita samakan dengan negatif 1. Kalau tadi kita samakan dengan 1, untuk yang ketiga ini kita samakan dengan negatif 1. Oke, hx-nya tadi nih ya, x kuadrat dikurang 7x tambah 11. X kuadrat dikurang 7x tambah 11 sama dengan negatif 1. Sama seperti tadi, pindah ruaskan. X kuadrat dikurang 7x tambah 11 ditambah 1 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 7x ditambah 12 sama dengan 0. Lakukan seperti tadi, cari dua buah bilangan. Jika dikalikan, ini 1 ya. Jika dikalikan, dia akan menjadi 12. Dan jika dijumlahkan, akan menjadi negatif 7. Ternyata kita dapatkan x dikurang 4 dan juga x dikurang 3 ya. Negatif 4 dan juga negatif 3. Jika dikalikan, negatif 4 dikali negatif 3, 12. Jika dijumlahkan, negatif 4 ditambah negatif 3, negatif 7. Sehingga kita dapatkan x dikurang 4 sama dengan 0 atau x kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 4 dan juga x sama dengan 3. Ingat, pada yang ketiga ini kita harus menguji. Jadi ini belum merupakan penyelesaian. Kita belum tahu apakah x sama dengan 4 ini merupakan penyelesaian atau tidak. Begitupun dengan x sama dengan 3. Jadi kita harus uji. Uji dulu yang pertama, x sama dengan 4. Ujinya kemana tadi? Apakah masih ingat? Oke, ujinya ke negatif 1 pangkat fx sama dengan negatif 1 pangkat gx. Tadi fx-nya
2x ditambah 5, gx-nya 5x ditambah 2. Kita bikin negatif 1 pangkat 2x ditambah 5 sama dengan negatif 1 pangkat 5x ditambah 2. Oke, ini dari soal tadi ya, kita lihat. Nah, sekarang tinggal disubstitusikan x sama dengan 4-nya. Sehingga negatif 1 pangkat 2 dikali 4 tambah 5. Kenapa 4, Bu? Karena x-nya sama dengan 4. Oke, negatif 1 pangkat 5 dikali 4 tambah 2. Negatif 1, 2 dikali 4, 8 ditambah 5. Jadinya 13. Selanjutnya, negatif 1 pangkat 5 dikali 4, 20 ditambah 2, 22. Nah, kita harus cari apakah pernyataan ini benar atau salah. Caranya, dicari dulu negatif 1 pangkat 13 itu berapa. Artinya negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 dikali bla 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 bla, ini sebanyak 13 kali. Oke, berapa hasilnya? Ternyata ketika dikalikan, itu hasilnya negatif 1. Dan untuk negatif 1 pangkat 22, itu hasilnya 1. Cara gampangnya gini, jika negatif 1 berpangkatkan bilangan ganjil, 13 ini bilangan ganjil ya, jika berpangkat bilangan ganjil, maka hasilnya pasti negatif 1. Bilangan ganjil berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, namun jika negatif 1 pangkat bilangan genap, ini 22 genap ya, atau yang lainnya, yang genap, 2, 4, 6, 8, itu pasti hasilnya 1 atau positif. Jadi nanti, gampang aja ya, jadi Ananda kalau lihat, oh ini ganjil, bilangan ganjil, maka negatif 1, oh ini bilangan genap, berarti 1, nggak perlu lakukan hal yang sepanjang ini. Jadi lebih menghemat waktu. Oke, negatif 1 sama dengan 1. Apakah benar? Benar nggak dia? Salah ya, ternyata negatif 1 itu tidak sama dengan 1. Maka X sama dengan 4 bukan penyelesaian. Oke. Selanjutnya, kita uji lagi. X sama dengan 5. Oke. X sama dengan 5. Sama seperti tadi, kita substitusikan ke negatif 1 pangkat fx sama dengan negatif 1 pangkat gx. Fx-nya tadi 2x tambah 5. Gx-nya 5x tambah 2. Oke, disubstitusikan nilai x sama dengan 5, berarti 2 dikali 5 ditambah 5, ini 5 dikali 5 tambah 2. 2 dikali 5, 10, tambah 5, berapa? 15 ya. Oke, selanjutnya 5 dikali 5, 25 ditambah 2, 27. Nah, sampai di sini. Ini kita salah ya. Ternyata x-nya di sini yang kita dapatkan tadi bukan 5, tapi x sama dengan 3. Nah, harus hati-hati di sini. Jadi ini 4, ini 3. Tadi kita uji 4, sekarang kita harus ujinya X sama dengan 3, tapi Ibu bikin X sama dengan 5, berarti Ibu yang salah ya. Belajar dari kesalahan, berarti ini salah, bukan X sama dengan 5, tapi X sama dengan 3. Gak apa-apa. Ini masih latihan ya, jadi nanti Ananda kalau ujian harus hati-hati betul. Nah, Ibu karena tidak teliti tadi, Ibu bikin X sama dengan 5, padahal X sama dengan 3. Oke, kita substitusikan ke negatif 1 pangkat fx sama dengan negatif 1 pangkat gx. Nah, tinggal di substitusikan. Gampang aja. 5x tambah 2. Selanjutnya, 2 dikali 3, x sama dengan 3 ya, harus hati-hati tadi.
Ibu tadi salah. 2 dikali 3 tambah 5. Ini negatif 1, 5 dikali 3 ditambah 2. Oke, 2 dikali 3, 6 ditambah 5, 11. Ini 5 dikali 3, 15 ditambah 2, 17. Lihat pangkatnya, 11 merupakan bilangan ganjil, 17 merupakan bilangan ganjil. Jika negatif 1 pangkat bilangan ganjil, maka hasilnya negatif 1. Negatif 1 sama dengan negatif 1. Apakah ini benar? Yap, ini benar. Berarti X sama dengan 3 adalah penyelesaian. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, bahwasanya untuk yang nomor 3, kita harus uji terlebih dahulu. Tadi kita dapatkan X sama dengan 4 dan juga X sama dengan 3 ya. Nah, ternyata ketika diuji X sama dengan 4 itu bukan penyelesaian. Namun X sama dengan 3-nya yang kita uji tadi merupakan penyelesaian. Jadi harus diuji terlebih dahulu. Karena X sama dengan 3 merupakan penyelesaian, berarti kita dapatkan jadi X yang keempat adalah 3. Oke. Lanjut ke yang keempat. Kemungkinan yang keempat. Kemungkinan keempat, tadi HX-nya harus sama dengan 0. HX-nya berapa tadi? HX-nya kita dapatkan X kuadrat kurang 7X ditambah 11 sama dengan 0. Ini yang di soal tadi ya, ini basisnya. Nah, diselesaikan, dicari dua buah bilangan, jika dikalikan itu 11, dan jika dijumlahkan itu negatif 7. Ternyata susah ya, aduh berapa Bu, nggak tahu Bu, nggak dapat bilangannya. Jika seperti ini, kita bisa menggunakan rumus ABC. Apa itu rumus ABC? Rumus ABC. Rumus ABC itu adalah XA, B. Maksud XA, B itu adalah nanti kita akan mendapatkan dua buah nilai X. Ibu misalkan, Ibu lambangkan dengan XA untuk X yang pertama, XB untuk X yang kedua. Oke? XA, B itu adalah rumusnya negatif B tambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Bu, ini maksudnya gimana? Nah, biasanya pada persamaan itu bentuk umum persamaan itu biasanya AX kuadrat dikurang B tambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke? Coba dilihat bentuk persamaan ini ke bentuk ini. Sama ya ternyata? Sama, berarti klasifikasikan dulu. A di sini yang di depan X kuadrat. Di depan X kuadrat 1, berarti A sama dengan 1. Oke, B. B ini di sini positif B ya, berarti B sama dengan, di sini ternyata negatif 7. Negatifnya masuk ya, berarti negatif 7. B-nya negatif 7. Selanjutnya yang C, plus C. C sama dengan, di sini positif 11 tambah 11. Oke, udah ada kita klasifikasikan. Nah, selanjutnya tinggal disubstitusikan ke rumus ABC. X A, B sama dengan negatif, jangan lupa ini ada negatif. Negatif. B-nya negatif 7. Negatif 7. Oke, negatif 7. Jangan lupa ya, ini akan selalu ada negatif di depannya. Kalau misalnya ini 7 misalnya, berarti negatif dikali 7. Oke, nggak ada negatif ini. Paham? Nah, selanjutnya tambah kurang akar dari B kuadrat. Tadi B-nya negatif 7. Berarti negatif 7 dikuadratkan. Dikurang 4. A itu 1 kali 1. C itu 11 kali 11. Per 2A. 2 dikali A, 1. Oke, sampai sini paham? Negatif B, nilai B negatif 7 dikalikan dengan negatif. Plus minus, akar dari
B kuadrat. B-nya negatif 7, dikuadratkan negatif 7 kuadrat. Dikurang 4AC, 4 dikali A, nilai A 1. Nilai C 11, 4 dikali 1 dikali 11, per 2A, 2 dikali 1. Oke? Diselesaikan. Negatif dikali negatif 7, 7 plus minus akar negatif 7 dikuadratkan, negatif 7 kali negatif 7 49 ya, dikurang 4 dikali 1 dikali 11 44 per 2 dikali 1 2. Nah selanjutnya XA, B diselesaikan. 7 plus minus akar dari 49 dikurang 44 5 per 2. Nah, inilah maksud XA, B. Jadi kita dapatkan XA nya untuk yang positif atau boleh juga yang negatif, tapi biasanya Ibu menggunakan positif yang duluan. Jadi XA nya 7 ditambah akar 5 per 2 untuk yang pertama. Untuk yang kedua itu 7 dikurang akar 5 per 2. Nah, udah dapat nih nilai XA dan juga XB. Ingat, ini yang keempat ya. Nah, yang keempat ini kita harus uji dulu nilai X-nya. Setelah kita dapatkan nilai X-nya, kita uji. Ujinya kemana? Ujinya substitusikan ini. Substitusikan ke Fx dan Gx. Dan juga Gx. Oke, substitusikan dulu. Kita dapatkan tadi XA sama dengan 7 ditambah akar 5 per 2. XB 7 dikurang akar 5 per 2. Nah, ini uji dulu. Kita uji yang pertama yang XA deh. 7 ditambah akar 5 per 2. Uji atau substitusikan ke Fx. Fx-nya berapa tadi? Fx adalah 2x ditambah 5. Bu, dari mana datangnya? Lihat di rumus. Rumus atau bentuk dari persamaannya tadi. Fx ini merupakan pangkat di ruas kiri. Sedangkan Gx itu pangkat di ruas kanan di soal tadi. Pangkat di ruas kanannya 5x ditambah 2. Substitusikan. 2 dikali 7 ditambah akar 5 per 2 tambah 5. Oke, ini kita lanjutkan di sini apakah muat? Ini nanti ya, Ibu giniin supaya enggak ragu. Selanjutnya ini 2, ini bisa dipecah. 7 per 2 ditambah akar 5 per 2 tambah 5. 2 dikali 7 per 2 7. 2 dikali 5 akar 5 per 2 akar 5 plus 5. 7 ditambah 5 11. 7 ditambah 5 berapa? 12 ya. Oke, bukan 11. 12 ditambah akar 5 nggak ada temannya, jadi akar 5. 12 tambah akar 5. Akar 5 apakah positif? Ya, akar 5 positif. 12 positif? Positif. Bilangan positif tambah bilangan positif hasilnya akan positif juga. Berarti ini positif. Selanjutnya, uji yang ini ke Gx. Berarti Gx sama dengan 5 sama 7 tambah akar 5 per 2 tambah 2. Dikalikan lagi 5, 7 per 2 tambah akar 5 per 2 tambah 2. 5 dikali 7 per 2 5 dikali 7 per 2 35 per 2. Selanjutnya 5 dikali akar 5 per 2 5 akar 5 per 2 ditambah 2. Nah, ini yang sama-sama enggak punya akarnya dijumlahkan. 35 per 2 ini kita samakan penyebutnya, berarti 4 per 2 5 akar 5 per 2. Dijumlahkan, tinggal dijumlahkan. 39 per 2 ditambah 5 akar 5
per 2. Coba dicari di kalkulator atau sebenarnya dianalisa gampang aja. Akar 5 itu positif, dikalikan dengan 5 yang positif akan menjadi positif, dibagi dengan 2 akan menjadi positif juga. Bilangan positif dibagi dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Ini juga positif, ini positif. Jika dibagikan akan menjadi bilangan positif. Jadi ini positif. Setelah kita substitusikan ke fx dan ke gx, ternyata dua-duanya positif hasilnya. Berarti dalam kata lain, x sama dengan 7 ditambah akar 5 per 2 adalah penyelesaian. Oke, udah dapat satu nih. Kita uji lagi yang xb. Xb tadi berapa? 7 dikurang akar 5 ya, per 2. Nah, di sini ujinya substitusikan ke fx 2x tambah 5, sama seperti tadi. Tinggal kita kalikan dengan 7 dikurang akar 5 per 2 ditambah 5. Kita lanjutkan, jadi 7 dikurang akar 5 tambah 5. Oke. Nah, nanti 7 ditambah 5, 12. Dikurang akar 5. Akar 5 ini berapa? Coba dicari. Kurang dari 12 ya. Berarti 12-nya masih lebih besar dari hasil akar 5. Nah, artinya ini positif. Oke. Selanjutnya substitusikan ke gx. Ke gx tadi berapa? 5x tambah 2. 5 dikali 7 dikurang akar 5 per 2 tambah 2. Ini kita lihatnya di mana tadi? Ini di pangkat di ruas sebelah kanan. Oke. Nah, ini jika kita cari menjadi 35 per 2 dikurang 5 akar 5 per 2 tambah 2. Dicari lagi seperti tadi, ditambah per 2, 4 yang ini dikurang 5 akar 5 per 2. 39 per 2 dikurang 5 akar 5 per 2. Coba nanti dicari 5 akar 5 per 2 ini apakah lebih besar dari 39 per 2? Jika lebih besar maka nilainya akan negatif ya. Tapi jika lebih kecil maka nilainya positif. Coba dicari. Ternyata nanti hasilnya ini adalah merupakan bilangan positif. Karena ini hasilnya lebih kecil daripada ini. Jadi nilainya positif. Ternyata ketika kita substitusikan ke fx dan juga gx, nilainya adalah positif. Dalam artian ini merupakan penyelesaian. Xb yang 7 dikurang akar 5 per 2 merupakan penyelesaian. Sehingga kita dapatkan jadi HP dari berapa tadi tuh soalnya? Soalnya tadi x kuadrat dikurang 7x ditambah 11 pangkat 2x ditambah 5 sama dengan x kuadrat dikurang 7x tambah 11. Ya nggak kelihatan ya? Bentar, begini deh. Oke. 5x tambah 2 adalah kurung kerawal ya, jangan lupa kalau himpunan penyelesaian. Yang pertama kita dapat 1 tadi, x1-nya. X2-nya kita dapat berapa tadi? Coba dilihat dulu. Kita dapat x sama dengan 5 dan juga 2 ya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yang kita uji-uji tadi, x4 dan juga x3. Ternyata x4 bukan penyelesaian. X3 lah yang merupakan penyelesaian. Oke, selanjutnya berapa tadi? Yang akar-akar itu ya. Yang 7 tambah akar 5 per 2 dengan 7 dikurang akar 5 per 2. Nah, inilah yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi, yang bentuk yang ketiga dan juga bentuk yang kedua itu kita uji dulu. Kemungkinan penyelesaian yang ketiga dan juga yang keempat itu diuji, sedangkan 1 dan 2 itu tidak perlu diuji.
perlu diingat bahwasannya jangan pernah meninggalkan salah satu dari yang 4 tadi, karena itu merupakan jawabannya. Jadi ketika kita udah samakan nih, tadi mana ya kertasnya? Sebentar, Ibu cari dulu. Nah, ini dia bentuk persamaan yang keempat tadi. Kita samakan dulu pangkatnya, lalu basisnya kita samakan dengan 1. Ini tidak perlu diuji yang 2 ini. Namun yang ketiga dan keempat perlu kita uji. Yang ketiga kita ujikan dengan cara mensubstitusikan ke persamaan negatif 1 pangkat fx sama dengan negatif 1 pangkat gx. Fx-nya dari eksponen ruas kiri, gx dari eksponen ruas kanan. Dan jika pernyataannya benar, maka x-nya merupakan penyelesaian. Jika salah, bukan merupakan penyelesaian. Lalu yang keempat, hx atau basisnya kita samakan dengan 0. Setelah dapat nilai x, kita substitusikan ke fx dan juga gx. Jika nilainya positif, maka x merupakan penyelesaian. Namun, jika nilainya negatif, x bukan merupakan penyelesaian. Oke. Yang terakhir, ayo semangat. Ini bentuk yang terakhir. Bentuk persamaan eksponen yang kelima. Kita hanya sampai sini ya. Jadi tolong dipahami betul bentuk persamaan eksponen yang 1, 2, 3 dan juga 4 dan juga ini yang terakhir 5. Oke, bentuk persamaan eksponen yang kelima ini gimana, Bu? Nah, jika nanti Ananda mendapatkan persamaan fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi pangkatnya sama, tapi basisnya merupakan suatu fungsi dalam bentuk x. Nah, jadi pangkatnya sama, basisnya dalam bentuk x. Beda dengan bentuk persamaan eksponen yang keempat. Kalau yang keempat tadi, memang basisnya itu dalam fungsi x, tapi mereka sama ruas kiri dan ruas kanan. Berbeda dengan bentuk persamaan eksponen yang kelima. Ini berbeda, basis ruas kanan dan juga basis ruas kiri. Oke, tapi pangkatnya sama. Nah, ini cara penyelesaiannya ada 2 cara. Yang pertama, hx sama dengan 0. Pangkatnya ini kita samakan dengan 0. Pangkatnya sama ya, ruas kiri dan juga ruas kanan. Jadi salah satunya saja itu kita samakan dengan 0. Nanti dapat nilai x-nya. Lalu yang untuk yang kedua, itu fx-nya kita samakan dengan gx. Basisnya. Ini lebih gampang, kita nggak ada uji-uji. Berbeda dengan bentuk persamaan eksponen yang keempat. Tadi kita ngujinya di yang ketiga dan juga yang keempat ya. Nah, untuk persamaan eksponen yang kelima, kita nggak ada nguji-nguji. Tinggal disamakan aja pangkatnya dengan 0, lalu basisnya kita samakan. Lebih gampang. Oke, contoh soal deh. Ayo, buruan kita harus pahami nih. Contohnya, misalnya Ibu punya persamaan x kuadrat dikurang 5x tambah 9. Nah, ini dalam fungsi x ya. Pangkatkan dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Selanjutnya 2x tambah 3 x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Oke, coba dilihat soalnya yang ditanya HP-nya berapa, himpunan penyelesaiannya berapa. Lihat persamaannya. Coba dilihat basis ruas kiri ruas kanannya merupakan fungsi dalam variabel x. Berarti perlu dicurigai ini bentuk yang keempat atau bentuk yang kelima. Bentuk yang keempat tadi basisnya juga merupakan satu fungsi x. Tapi bedanya yang keempat itu basisnya sama, ruas kiri dan juga ruas kanan. Yang kelima basisnya beda. Coba dilihat, ruas kiri dan juga ruas kanan apakah basisnya sama atau beda? Ternyata beda ya. Berarti ini merupakan bentuk persamaan eksponen yang kelima. Yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan bentuk persamaan eksponen yang kelima adalah yang pertama,
Hx-nya kita samakan dengan 0. Hx itu merupakan pangkatnya. Ini yang Hx. Salah satunya saja. X kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, sama seperti tadi, dicari pemfaktorannya. Berapa pemfaktorannya? Kita dapatkan x dikurang 3, x dikurang 1. Dikalikan, negatif 3 dikali negatif 1, hasilnya 3. Ini 1 ya. Beda lagi ceritanya kalau ini 2. Ini udah belajar di SMP perasaannya. Kalau 2 dikali 3, 6. Berarti kalau dikalikan harus 6. Seperti itu ya. Tapi ini 1 di depannya. Jadi 1 dikali 3, 3. Kalau dikalikan ini jadi 3. Berarti benar. Dijumlahkan hasilnya negatif 4. Negatif 1 tambah negatif 1. Negatif 3 tambah negatif 1. Negatif 4. Oke. Jadi kita dapatkan X sama dengan 3. Atau X sama dengan 1. Nah, spesialnya di bentuk persamaan eksponen yang kelima, kita tidak perlu nguji. Jadi sudah kita dapatkan saja X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1. Itu yang pertama. Yang keduanya, fx kita samakan dengan gx. Maksudnya ini, oke, nggak apa-apa deh. Fx sama dengan gx. Artinya basisnya kita samakan. Basis di ruas kiri sama dengan basis di ruas kanan. Basis di ruas kiri tadi x kuadrat dikurang 5x ditambah 9. Basis di ruas kanan 2x ditambah 3. Oke, sini ngerti? Udah kita samakan. Selesaikan dengan pindah ruas. X kuadrat dikurang 5x dikurang 2x, 2x nya dipindah ruaskan, didekatkan yang x sama dengan x, saling dekat karena dia sejenis. Lalu plus 9 yang tambah 3 ini dipindah ruaskan, dikurang 3 sama dengan 0. Selesaikan. X kuadrat dikurang 5x dikurang 2x, 7x. Oke. Ditambah 9 dikurang 3, 6 sama dengan 0. Sama seperti tadi, dicari dulu berapa pemfaktorannya. Berapa, ayo coba dicari. Ternyata dapatnya negatif 6 dan negatif 1. Negatif 6 dikali negatif 1, 6. Negatif 6 tambah negatif 1, 7. Oke, kita dapatkan X sama dengan 6 atau X sama dengan 1. Tidak perlu diuji, ini sudah menjadi penyelesaian. Berarti X3 sama dengan 6, X4 nya sama dengan 1. Jadi soalnya yang tadi kita dapatkan HP-nya. Yang pertama kita dapat 1, lalu kita dapatkan 3, kita dapatkan 6. Coba dilihat tadi. Yang pertama, ini yang awal, kita dapatkan X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1. Lalu X3-nya 6, X4-nya 1. Lihat, X2 dan X4-nya sama-sama 1. Jika ada yang sama, maka hanya satu saja yang dibikin. Berarti karena satu ini juga satu, bikin salah satu. Seperti itu ya. Nanti kalau misalnya 3-nya juga ini 3 misalnya, berarti kita bikin 1,3. Jadi satu aja ya, jangan kedua-duanya. Berarti 1, 3, dan 6. Inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi seperti itu ya Ananda, yang kita cari bentuk persamaan yang keempat dan juga bentuk persamaan yang kelima. Jadi ibu review deh. Kalau bentuk yang persamaan yang ketiga, bentuk persamaan yang ketiga itu bentuknya apa tadi? A ya, pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Seperti itu. Jadi basisnya merupakan satu bilangan dengan pangkatnya yang sama. Pangkatnya merupakan fungsi x. Namun kalau bentuk persamaan eksponen yang keempat itu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, jadi basisnya sama. Kalau ini basisnya beda,
ini basisnya sama. Tapi kalau yang ini bilangan, ini fungsi. Oke? Ini pangkatnya sama, ini pangkatnya beda. Tapi sama-sama dalam bentuk fungsi X. Oke? Nah, bentuk persamaan eksponen yang kelima, HX juga. Tapi bentuk pangkatnya yang sama. Atau kita bikin Fx deh. Fx. Pangkat Hx. Sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, ini sama-sama fungsi juga, sama seperti bentuk persamaan yang keempat, basisnya sama-sama fungsi X, namun ini sama, yang untuk yang keempat, ruas kiri dan ruas kanannya basisnya sama. Kalau yang bentuk persamaan yang kelima, basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Berbeda dengan yang keempat, pangkatnya berbeda. Oke, ini langsung saja kita cari dengan Fx sama dengan 0. Kalau yang ini beda cerita, ini ada 4. Yang pertama Fx sama dengan Gx. Lalu Hx sama dengan 0. Ini nggak perlu uji. Tapi yang ketiga perlu diuji, sama dengan negatif 1. Ujinya ke negatif 1 pangkat Fx. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Oke, negatif 1 pangkat Fx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Ini ujinya. Jika persamaan ini benar, atau pernyataan ini benar, maka X-nya merupakan suatu penyelesaian. Namun jika tidak benar, berarti X bukan merupakan suatu penyelesaian. Selanjutnya, Hx-nya sama dengan 0. Oh, berarti ini yang satu ya. Oke, jadi yang satu Hx sama dengan 1 tidak perlu diuji. Hx sama dengan 0 perlu diuji. Ujinya kemana? Ke Fx dan juga Gx. Apakah Fx-nya merupakan bilangan positif? Gx-nya merupakan bilangan positif. Kalau merupakan bilangan positif, berarti X-nya merupakan suatu penyelesaian. Namun jika tidak, maka X-nya bukan merupakan suatu penyelesaian. Nah, selanjutnya untuk yang kelima, ini gampang. Hx-nya kita samakan dengan 0, lalu Fx-nya kita samakan dengan Gx. Pangkatnya kita samakan dengan 0, lalu basisnya kita samakan. Ini tidak perlu nguji-nguji. Oke, jadi itu dia nih resumenya. Udah hampir 1 jam menerangkan. Ibu harap Ananda bisa ngerti bentuk persamaan yang ketiga, keempat, dan juga yang kelima. Dilihat perbedaannya, dan ini cara penyelesaiannya. Diingat kalau yang ada 4 dan 2 ini jangan ditinggalkan salah satu. Harus dikerjakan sebanyak itu. Ini ada 4, keempat-empatnya diuji. Ini ada 2, kedua-duanya diuji. Oke? Nah, sekian dulu video penjelasan untuk bentuk persamaan eksponen yang ketiga, keempat, dan juga yang kelima. Ibu harapkan nanti Ananda bisa mengerti dan nilai UH-nya nanti akan bagus. Ketika Ananda paham, maka itu semua gampang aja. Yang pertama yang perlu dilakukan, pahami dulu soal. Yang kedua, kerjakan dengan teliti. Oke? Jangan tergesa-gesa. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harapkan Anda dapat paham. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.